warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Heni Noviantika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan swab tenggorok. Yang pertama akan saya lakukan adalah anamnesis. Pada saat anamnesis, maka yang pertama dilakukan adalah memberi salam pada pasien. Kemudian tanyakan identitas pasien seperti nama, umur, alamat, dan keluhan pasien sehingga datang. Dan bisa ditanyakan hal-hal lainnya. Kemudian kita jelaskan tujuan pemeriksaan swab tenggorokan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak pada tenggorokan pasien. Kita meminta persetujuan pasien. Dengan informed consent, maka pasien akan tahu tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan, serta akibat dari tindakan itu. Seperti contohnya adalah swab tenggorokan ini. Swab tenggorokan ini dapat menimbulkan refleks muntah dan ketidaknyamanan pada pasien. Selanjutnya, pastikan identitas pasien yang akan melakukan swab tenggorokan ini tepat. Seperti nama, umur, alamat telah dituliskan pada label secara benar. Walaupun pengambilan swab ini minim resiko, tapi kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa pasien nanti akan mengalami ketidaknyamanan serta akan mengalami refleks muntah. Adapun alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah aplikator. Nah, aplikator ini harus dibedakan untuk pemeriksaan swab nasofaring dan juga untuk pemeriksaan swab orofaring. Kemudian, tabung, depresor lidah, label, sediakan tempat sampah medis, mangkuk spesimen, kemudian pipet. Adapun alat perlindungan diri yang mesti dipakai adalah masker N95, kemudian face shield, apron, dan sarung tangan latex. Sebelum melakukan swab tenggorokan, marilah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, memakai alat pelindungan diri. Yang pertama saya lakukan adalah swab nasofaring. Posisikan pasien dalam keadaan menengadah dengan kepala menghadap ke atas, tujuannya supaya kita memudahkan dalam melakukan swab. Yang pertama saya lakukan adalah swab nasofaring. Misalnya gambar ini. Nah, saya dilihat aplikatornya masuk lewat depan hidung. Kemudian terus masuk menuju ke concha nasalis inferior sampai di nasofaring. Kemudian hapusan secara lembut dan tarik kembali keluar. Kemudian aplikator taruh pada suatu wadah plastik atau tabung. Kemudian tutup secara rapat dan beri sampel dari pasien. Simpan di ruang laboratorium. Selanjutnya adalah swab orofaring dengan sampel yang berbeda dan aplikator yang berbeda. Pemeriksa berada di depan pasien. Misalnya ini. Pasien disuruh untuk membuka mulut selebar-lebarnya. Atau kita menyuruh pasien untuk mengatakan A. Kemudian depresor lidah untuk menekan lidah pasien. Kemudian masukkan aplikator ke dalam orofaring cavitas oris. Dan depresor menahan lidah. Masukkan aplikator pada orofaring, jangan sampai menyentuh uvula dan jangan sampai menyentuh bagian mulut lainnya. Serta jangan sampai menyentuh palatum durum karena dapat menimbulkan refleks muntah. Sudah? Simpan aplikator pada tabung. Dalam tabung. Kemudian tutup rapat
Pastikan spesimen bersentuhan langsung dengan media transport. Kemudian untuk mengangkut spesimen bertujuan untuk melakukan pengujian dari hasil swab orofaring dan nasofaring tadi. Terakhir, jangan lupa beri label pada pemeriksaan orofaring tadi. Setelah itu, hasil dari pengujian telah diberikan, maka berikan kesimpulan pada pasien kita. Baiklah, setelah melakukan swab tenggorokan, kita mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.